Beberapa orang bahkan melihat warna sebagai huruf dan angka atau mendengarnya. Mereka yang tinggal lebih dekat dengan lingkaran Arktik bisa menyebutkan warna salju yang berbeda karena itulah yang mereka lihat setiap saat. Bagi orang lain, salju hanya berwarna putih. Beberapa bahasa hanya punya nama umum untuk warna. Misalnya, gelap untuk warna-warna dingin seperti hitam, biru, dan hijau. Warna-warna seperti putih, merah, oranye, dan kuning disebut hangat. Matamu memproses lebih banyak variasi warna yang lebih hangat daripada warna yang lebih dingin loh. Ada sebuah suku di Australia yang mendeskripsikan tekstur, fungsi suatu benda, dan bagaimana rasanya, bukan warnanya. Mereka sama sekali nggak punya nama untuk warna. Suku Kandosi yang tinggal di tepi sungai Amazon di Peru nggak punya kata yang bisa menggambarkan konsep warna. Sebagai gantinya, nama burung kuning akan digunakan untuk menggambarkan warna kuning. Setiap buah yang matang akan menggambarkan warna merah, dan buah yang masih mentah akan menggambarkan warna hijau tua. Banyak orang kehilangan kemampuan untuk melihat beberapa warna seiring bertambahnya usia. Pada sekitar usia 70 tahun, lensa mata menjadi kekuningan. Filter kuning alami yang mereka lihat nggak bisa membedakan warna biru dari ungu dan kuning dari hijau. Setengah dari otak terprogram untuk memproses informasi visual. Bagian yang jauh lebih kecil digunakan untuk merasakan rasa. Itulah sebabnya warna makanan atau minuman dapat meningkatkan atau mengurangi nafsu makan. Kamu akan selalu memilih apel yang paling merah karena otak menganggapnya sebagai yang paling manis dan matang. Gak ada makanan berwarna biru secara alami, makanya kamu gak tertarik dan bahkan mungkin takut. Itulah sebabnya memasang lampu biru di lemari es atau makan dari piring biru adalah cara yang bagus untuk mengurangi porsi makan. Kamu akan selalu memilih buah dan sayuran yang lebih cerah karena diasosiasikan dengan rasa yang lebih kaya. Memakannya akan membuatmu merasa lebih sehat dan bahagia. Warna kuning dapat meningkatkan nafsu makan karena diasosiasikan dengan energi dan kegembiraan. Warna putih dapat mengelabuimu untuk makan lebih banyak dan kurang memperhatikan apa yang kamu kunyah. Itu karena makanan berwarna putih terlihat lebih nggak berbahaya dalam hal kalori. Kalau kamu makan dari piring putih, kamu cenderung makan berlebihan karena piring putih membuat makanan terlihat lebih cerah. Otakmu juga mengingat warna pembungkus makanan. Kalau kamu memasukkan keripik rasa garam dan cuka ke dalam kemasan keripik rasa keju dan bawang, kamu mungkin gak akan menyadari perbedaan rasanya saat mengemilnya. Perusahaan makanan tahu bahwa kamu akan makan lebih banyak dari apapun yang mereka jual ketika makanan tersebut punya warna dan rasa yang berbeda. Merah memberimu keberanian dan kekuatan untuk pekerjaan fisik. Kuning membuatmu lebih bahagia, lebih produktif, dan percaya diri. Hijau membawa keseimbangan dan harmoni pada lingkungan kantor. Matamu juga menyukai warna ini. Matamu nggak perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Oranye memberi rasa nyaman dan hangat sehingga cocok untuk ruang santai kantor. Burung, ikan, dan banyak mamalia melihat seluruh spektrum warna dengan segala keindahannya, sama seperti manusia. Untuk beberapa hewan, penglihatan warna yang baik sangat penting. Tanpa penglihatan warna yang baik, mereka nggak akan bisa membedakan buah merah yang sudah matang dengan buah hijau yang masih mentah. Setiap kali kita menguap, kita menggunakan otot-otot di mulut dan lidah, dan kontak tersebut dapat menekan beberapa kelenjar penghasil air liur. Akibatnya, kita mungkin menyemprotkan sedikit air liur tanpa menyadarinya. Aku punya teman di perguruan tinggi yang bisa melakukan itu sesuka hati. Sungguh mengesankan. Ternyata air liur pada dasarnya adalah darah yang disaring. Darah diproses berkat kelenjar khusus dan sel-sel khusus menyerap khasiatnya. Setelah itu, darah menjadi air liur. Orang dengan rambut berwarna merah populasinya hanya 1%. 2%-nya berambut pirang alami. Ya, kebanyakan orang yang kamu lihat dengan warna rambut ini punya rambut yang diwarnai. Hitam adalah warna rambut yang paling umum di dunia. Memorimu dipengaruhi oleh posisi tubuh. Sebagai contoh, kamu akan lebih mudah mengingat situasi di mana kamu melambaikan tangan pada seseorang kalau kamu berdiri dan melambaikan tangan lagi. Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa air mata yang keluar karena emosi adalah ciri khas manusia. Gak ada hewan lain yang bisa menangis karena sedih atau gembira.
Pupil mata menyempit dan melebar untuk mengontrol cahaya yang masuk. Jika ada banyak cahaya, pupil mempersempit jalan untuk cahaya agar nggak merusak penglihatan. Dalam keadaan gelap, pupil mata melebar untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Lidah punya banyak otot, dan beberapa di antaranya bisa tegang hanya ketika kamu belajar bahasa baru. Gigitan manusia hampir selalu menginfeksi karena semua bakteri yang hidup di mulut kita. Dalam hal ini, kita cukup mirip dengan hiena. Tulang dirancang untuk banyak digunakan setiap hari dan beberapa di antaranya dapat menyerap 2 atau bahkan 3 kali berat badan. Itu mengesankan, tapi gigi bahkan lebih kuat. Bahkan kalau kamu menyikat gigi 2 kali sehari dan nggak pernah melupakan obat kumur, mulutmu tetap merupakan salah satu bagian terkotor dari tubuh manusia. Jutaan bakteri hidup di dalamnya. Kabar baiknya, sebagian besar bakteri ini baik untuk tubuh dan melindunginya dari bakteri jahat dan virus. Di pagi hari, kamu lebih tinggi daripada di malam hari. Saat tidur, kamu nggak lagi terpengaruh oleh gaya gravitasi dan tulang belakangmu meregang. Sayangnya, kamu menjadi lebih pendek di siang hari. Roller coaster sebenarnya melemparkan organ-organ tubuhmu. Jadi ketika kamu merasa perutmu jatuh ke bawah, sebenarnya perutmu sedang berputar-putar di dalam tubuh. Kamu pikir sidik jarimu adalah satu-satunya hal yang unik dalam tubuhmu? Ternyata enggak loh. Sidik lidah dan penciuman juga unik. Kalau ada orang yang mengendusmu, itu sudah cukup alasan untuk curiga. Jika semua pembuluh darah direntangkan menjadi satu garis, wah, pasti sakit sekali ya. Panjangnya akan mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Sebuah prestasi yang mengesankan yang nggak akan kamu lihat karena, ya, kamu nggak bisa hidup tanpa pembuluh darah. Sakit gigi dan sakit kepala saling terkait berkat saraf trigeminal. Saraf ini melewati rahang hingga ke kepala, jadi ketika kamu merasakan sakit gigi, biasanya sakit kepala juga akan muncul bersamaan. Kamu kehilangan kalori dengan melakukan apa saja. Tidur yang sehat selama 8 jam misalnya, membuatmu kehilangan hingga 800 kalori. Dan ya, kamu menghabiskan energi bahkan saat makan. Seseorang bisa hidup tanpa makanan selama lebih dari 20 hari. Namun, kalau kamu nggak tidur selama 10 hari, tubuhmu akan berhenti berfungsi. Ngomong-ngomong tentang tidur, rata-rata orang melupakan 90% dari mimpi mereka. Dan mungkin itu adalah hal yang baik. Kalau nggak, bayangin betapa gilanya dunia ini. Warna mimpimu dipengaruhi oleh TV yang kamu tonton sewaktu kecil. Kalau kamu berasal dari generasi yang lebih tua yang menonton TV hitam putih, kamu akan lebih sering melihat mimpi monokrom. Kalau kamu terbiasa dengan televisi berwarna, mimpimu juga akan berwarna. Dari setiap 10.000 orang di bumi, 1 orang punya organ tubuh yang dicerminkan atau dibalik dari posisi normal dan biasanya. Artinya, hati mereka akan lebih besar di sisi kiri dan ginjal kanan akan sedikit lebih tinggi dari ginjal kiri. Orang dengan mata berwarna terang, biru atau hijau lebih baik dalam menoleransi rasa sakit daripada mereka yang bermata gelap. Para ilmuwan menduga hal ini mungkin terkait dengan melanin yang mempengaruhi warna mata. Panjang kakimu mirip dengan lengan bawah. Gak percaya? Periksa saja. Aku akan tunggu di sini. Gak. Kita punya 7 lubang utama dalam tubuh. Mulut, telinga, hidung, mata, dan kamu tahulah bagian bawah tubuh kita. Hei, kami orang Australia. Selamat siang, sobat. Kita juga berbentuk torus. Kalau kamu mempelajari geometri. Cincin manusia, donat, pelampung, atau bahkan bagel. Bagel? Jangan lupa olesannya ya. Serius deh, kalau kamu menghitung pori-pori di kulitmu dan yang lainnya, akan ada jutaan lubang. Triliunan, lebih tepatnya. Astaga, kita berlubang-lubang. Tubuh memancarkan radiasi panas sebagai sejumlah kecil cahaya. Cahaya ini 1000 kali lebih sedikit terlihat daripada cahaya normal. Jadi kamu nggak akan seperti senter. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Udara hanya masuk melalui 1 lubang hidung dalam 1 waktu. Dan lubang hidung kita bergantian melakukannya. Berbagi artinya peduli. Otak kita memberitahu kita ketika tubuh kita sakit, tapi tubuh nggak bisa merasakan sakit itu sendiri. Nggak ada reseptor rasa sakit di otak. Saat kamu merasa perutmu naik, sebenarnya itu benar-benar terjadi. Tunggu,
Setiap manusia punya bau yang unik, kecuali bayi kembar identik. Mereka punya DNA yang sama dan bau yang sama. Sidik jari kita nggak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi polisi kalau kita berbuat salah. Alur pada sidik jari memungkinkan kulit kita meregang untuk mencegah kerusakan dan meningkatkan indera peraba kita. Saat kamu takut, kamu bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin nggak bisa mengangkat mobil, tapi kamu nggak akan merasa sakit atau lelah dengan cepat.